Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas daripada mata kuliah perpajakan 1 dengan dosen pengampu Bapak Rasman Pramukti SE.MSc. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karvi Endriansyah dari Prodi Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 2902150126. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke slide pembahasan. Slide pembahasan kali ini yaitu pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Pada setiap pemerintah daerah terdapat sumber-sumber pendapatan daerah, yang jika tiap daerah, provinsi, atau kabupaten dan kota telah mengatur urusan pendapatannya secara optimal, maka hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan dalam penataan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Samudra 2015, pendapatan daerah yaitu sumber pendapatan meliputi tidak saja pendapatan asli daerah, akan tetapi termasuk pula sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerima pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi, sokongan untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya. Kita ke slide berikutnya. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita slide berikutnya. Tujuan daripada penelitian. Perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya menyebutkan beberapa pokok permasalahan yang ingin penulis uraikan dan jawab dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 1. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak daerah pada kota yang berada di Provinsi Jawa Barat periode 2012 hingga 2016. 2. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan asli daerah pada kota yang berada di Provinsi Jawa Barat periode 2012-2016. 3. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada kota yang berada di Provinsi Jawa Barat periode 2012 hingga 2016. Slide berikutnya berikutnya yaitu perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah pada kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil dari perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah pada kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2016, yaitu pendapatan asli daerah Kota Bandung dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan paling rendah terjadi pada tahun 2015 dikarenakan terdapat masalah mekanisme dan manajerial pemungutan pajak, sehingga target tidak tercapai dan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2015. Berikutnya itu analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap alokasi belanja daerah pemerintah daerah. Kebijakan anggaran terdiri dari yaitu perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Perekonomian tertutup terdiri dari anggaran belanja tidak seimbang dan anggaran belanja seimbang. Anggaran belanja tidak seimbang ditempuh dengan menggunakan politik anti konjungtur. Caranya melalui jalan mengubah-ubah besarnya pengeluaran pemerintah dan pajak-pajak dengan tujuan untuk melunakkan naik turunnya produksi, penghasilan, dan kesempatan kerja. Dalam hal tersebut,
pumping prinsip dapat ditempuh, yaitu dengan cara mengeluarkan sejumlah uang sedikit saja terhadap terjadi pertambahan pendapatan dalam masyarakat dan juga kesempatan kerja yang berlipat ganda. Kita ke slide berikutnya. Nah, penerapan sistem ekonomi daerah diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing daerah provinsi tersebut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Otonomi daerah didefinisikan sebagai wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah yang diserahkan oleh pemerintah pusat dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan penerapan otonomi daerah. Membuat tiap daerah harus memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang disingkat APBD yang harus dilaporkan kepada pemerintah pusat. Slide berikutnya. Berikutnya itu pemberian sanksi penundaan penyaluran DAU sangat merugikan bagi pemerintah daerah yang melakukan kelalaian. Hal tersebut juga menyebabkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat terwujud sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Maka peraturan daerah tentang pungutan daerah dapat segera diberlakukan tanpa menunggu persetujuan pemerintah pusat, sehingga terlihat jelas kecenderungan daerah yang menghidupkan kembali jenis-jenis pungutan yang telah dihapus dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Dengan menerbitkan peraturan daerah tentang pungutan daerah yang baru, banyak daerah yang bahkan tidak melaporkan peraturan. Ya, kita slide berikutnya ya. Nah, selanjutnya pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ialah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah. Kita slide berikutnya. Nah, selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa anggaran pendapat dan belanja daerah ialah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Belanja daerah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 diartikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, berikutnya itu anggaran budget ialah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya adalah 1 tahun. Anggaran negara Indonesia dinamakan APBN. Di dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana keuangan tersebut dibuat berdasarkan anggaran yang dibutuhkan oleh negara, termasuk anggaran masing-masing daerah otonom setelah diberlakukan otonom daerah. Slide berikutnya. Slide berikutnya itu secara simultan kedua variabel independen, yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap anggaran belanja daerah adalah sebesar 84,94%, sedangkan sisinya sebesar yaitu 15,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model seperti dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Secara parsial, pendapatan asli daerah pengaruh terhadap anggaran belanja daerah. Besarnya pengaruh pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja daerah dapat ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang nilainya sebesar
0,1465. Ini berarti berarti jika pendapatan asli daerah naik 11, maka anggaran belanja daerah akan meningkat sebesar 0,1465. Satuan dengan syarat dana alokasi umum adalah konstan paribus. Slide berikutnya ya teman-teman. Selanjutnya itu realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada kota Jawa Barat mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi daerah yang ada di kota Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang maksimal dari tahun ke tahun, sehingga secara keseluruhan pemanfaatnya belum tercapai dengan optimal. Berikutnya itu kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang dikarenakan cukup banyak pajak kendaraan bermotor yang terhimpun, sehingga tahun lalu penghasilan pun jauh berbeda. Sedangkan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2016 yang disebabkan oleh kurangnya kinerja setiap organisasi perangkat daerah Pemkot Sukabumi dan pencapaian target pajak daerah Kota Tasikmalaya dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Slide berikutnya telah selesai. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.